Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Kalau kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayat 14 sampai 16, firman-Nya berkata demikian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, waspadalah terhadap kemunafikan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berupaya, berusaha untuk kita tidak menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan mau supaya kita tidak menjadi orang yang munafik. Makanya dalam ayat 15 lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa kira-kira yang dimaksud dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Itu berbicara mengenai kemunafikan dari orang-orang Farisi dan orang-orang Herodes ini. Karena mereka adalah orang-orang yang kelihatannya rohani tapi kehidupannya kacau balau. Kelihatannya mereka itu seperti malaikat, tapi cara hidup mereka sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi kebanggaan mereka. Karena itu Tuhan memperingatkan murid-murid berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita harus waspada terhadap kemunafikan? Ada apa dengan kemunafikan sehingga kita harus waspadai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Alasan yang pertama dalam ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah. Yesus memperingatkan mereka berjaga-jagalah dan awaslah. Itu berarti bahwa Tuhan tidak senang kalau murid-murid menjadi murid-murid yang munafik. Tuhan tidak senang kalau murid-murid mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan orang Herodes. Karena itu Yesus memperingatkan mereka, waspada, berjaga-jagalah dan awaslah. Jadi kenapa kita harus waspada terhadap kemunafikan? Karena kemunafikan itu Tuhan tidak senang. Karena Tuhan benci dengan apa yang namanya kemunafikan itu. Di hadapan orang kita bisa berbuat apa saja, kita berlagak seperti apa saja. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau Anda kelihatan seperti malaikat di hadapan orang, tapi sesungguhnya Yesus tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita bisa berbicara, berkata-kata dengan indah yang membuat orang takjub, tapi Yesus tahu siapa kita yang sesungguhnya. Jadi kita harus waspada terhadap kemunafikan, karena kemunafikan itu Tuhan tidak senang, Tuhan benci dengan apa yang namanya kemunafikan itu. Jadi kita harus terus waspada dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga kita tidak terjerat ke dalam apa yang namanya dosa kemunafikan itu. Alasan kedua kenapa kita harus waspada terhadap kemunafikan. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi. Kita tahu fungsi ragi hanya sedikit saja, tapi dia punya pengaruh besar untuk mengkamirkan semua adonan, walaupun hanya dengan ragi yang sedikit.
Artinya ayat ini mau mengatakan bahwa kenapa kita harus waspada terhadap kemunafikan? Karena kemunafikan itu seperti ragi. Kecil saja, sedikit saja, tapi punya dampak yang besar, punya pengaruh yang besar. Hanya dengan sedikit ragi bisa mengkamirkan semua adonan. Itulah pengaruh dampak yang luar biasa dari ragi itu. Dengan kata lain, kenapa kita harus waspada terhadap kemunafikan? Karena kemunafikan itu punya dampak yang besar. Seperti ragi itu. Walaupun dia hanya sedikit, tapi punya dampak yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Boleh dikatakan bahwa kemunafikan itu hanya kecil saja, tetapi dia menjadi embrio dari munculnya banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dosa kemunafikan itu hanya itu saja, tapi punya dampak, pengaruh yang luar biasa bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi. Jadi sebagai umat kita, ketika kita menyadari bahwa kita ada pada kemunafikan, ya harusnya kita sadar akan hal itu dan kita bertobat dari yang namanya kemunafikan itu, karena kemunafikan itu punya dampak yang luas, punya dampak yang besar dalam kehidupan kita untuk akhirnya merusak diri kita, tetapi juga merusak dan menghancurkan orang lain. Jadi kita harus waspada terhadap kemunafikan dan kita terus berjuang supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang munafik, kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang munafik, tetapi kita belajar menjadi hamba pengikut Yesus yang tulus di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami waspadalah terhadap kemunafikan. Karena kemunafikan itu Tuhan tidak senang. Karena kemunafikan itu seperti ragi. Sedikit, tapi punya dampak pengaruh yang besar. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.